Selamat pagi Bu Amel. Iya, pagi. Oke, Bu Amel, saya di sini akan melakukan praobservasi untuk pelajaran IPA ya. Saya sudah lihat RPP Ibu buat dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran IPA hari ini? Oke, yang pertama tentu dengan menyusun tujuan pembelajaran, membuat modul ajar dan menentukan kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami materi rangkaian hambatan listrik? Oke, jadi strategi yang pertama itu tentu dengan membaca buku teks, kemudian membuat catatan-catatan dan latihan soal serta diskusi kelompok. Oke, kemudian saya ingin tahu bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa mengenai materi ini. Dengan mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran. Oke. Apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran ini? Nah, tentu ada. Yang pertama itu dengan pemahaman konsep mereka. Siswa mungkin kesulitan memahami konsep dasarnya, terus kesalahan dalam perhitungan, serta kurangnya praktek. Oke. Jangan khawatir Bu, saran saya Ibu menggunakan media pembelajaran yang menarik, berikan kesempatan kepada siswa belajar secara aktif, kemudian untuk penilaiannya dilakukan secara formatif dan sistematis. Oke, terima kasih Bu, itu saja. Silahkan masuk di kelas. Nah, kalau dia di rangkaian paralel, dia beda, dia disusun percabangannya, ya. Nah, oke. Nah, untuk arus pada Ya,
Sini, pindah sini. Leris, Ridwan, Wilson, Revan. Soalnya juga hancur. Soalnya juga Pindah di hancur. sini kelompok satu. Ya. Nah, untuk pegangannya, ya, kita analogikan lagi seperti seluncuran air. Nah, misalkan pada rangkaian paralel ini ada beberapa seluncuran air yang terpisah namun memiliki titik awal dan akhir yang sama. Nah, misalkan dari atas tempatnya untuk meluncur, ya. Nah, di atas itu ada beberapa cabang. Nah, jadi orang tetap lewat dari situ tapi banyak jalur untuk sampai ke bawah. Tapi sampai di bawahnya itu tetap satu, hanya berkumpul di satu, ya. Bisa? Nah, perbedaan ketinggian antara titik awal dan akhir setiap seluncuran itu pasti sama, kan? Nah, jadi jika sebuah jalan utama, jadi jalan utama itu kita anggapkan arus totalnya. Misalkan di situ ada 10 mobil yang lewat di jalan utama itu, mau melewati 3 cabang itu. Nah, tentu jumlah dari bertiga cabang ini mobil yang keluar tadi itu harus sama dengan mobil yang masuk dari arus tadi atau jalan utama. Nah, misalkan 10. Nah, di 3 jalan itu mungkin di sebelah kiri 3 yang lewat, di sebelah kiri 2, dan di sebelah kiri 5. Nah, jadi 10, jadi sama totalnya. Sehingga untuk rangkaian paralel didapat persamaan untuk arusnya itu adalah totalnya berarti di 1 tambah di 2 tambah di 3 dan seterusnya. Ya. Sudah? Pagi Bu, Pagi. apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita kan sudah melakukan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Kemudian kemarin sudah dilaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Iya. Oke, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, Iya. tentang pembelajaran Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tersebut? Oke, jadi pendapat saya penguasaan siswa itu terhadap konsep penghambatan disiplin itu bisa dilihat dari respon siswa selama pembelajaran. Responnya baik. Ya, Apakah proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? sebenarnya belum sesuai karena masih ada siswa yang belum memahami tentang konsep atau menjelaskan apa perhitungannya. Bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran Ibu kemarin? Oke, jadi hal yang memuaskan itu tentu saat diberikan soal mereka bisa menjawab dan ada sebagian yang sudah memahami tentang konsep dasar dari penghambatan disiplin. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Ya, jadi memperkirakan tujuannya itu dengan memahami konsep hambatan listrik dengan menjelaskan pengertiannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Saat Ibu mengajar, apakah ada kesulitan siswa yang Ibu temukan? Ya, misalkan pada mengaplikasikan hukum ohm dalam perhitungan dan kemampuan menggunakan hukum ohm tersebut dalam perhitungan tadi. Kalau yang menjadi kesulitan Ibu sendiri dalam mengajar, seperti apa? Misalnya untuk membuat siswa memahami konsep hukum ohm tadi, di mana hukum ohm ini adalah konsep yang sangat abstrak. Kemudian mengaplikasikan hukum ohm dalam perhitungan itu karena dia
lain yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan ini? Ya. Nah, jadi dilakukan itu dengan berdiskusi di kelompok atau memberikan latihan soal yang lebih. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah baik dan perlu ditingkatkan? Jadi hal-hal yang sudah matang itu misalkan penguasaan konsep dasarnya atau penerapan hukum tersebut tapi dalam perhitungan sederhana. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu tentang pemahaman mendalam tentang konsep hambatan dalam situasi nyata. Kemudian ini juga pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dengan demikian Bu, apa yang akan Ibu lakukan dalam pertemuan selanjutnya? Ya, tentu yang saya lakukan adalah dengan menyelesaikan soal-soal latihan yang lebih kompleks. Nah, misalkan diberikan soal yang mencakup perhitungan hambatan campuran. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Itu saja yang ingin saya tanyakan di kegiatan pasca observasi ini.